dia sukses iya di masa lalu iya dengan ilmu itu kan gitu ya. Maksud lu kan gitu kan. So lu harus unlearn. Ya, dulu itu naik tapi linier. Sekarang enggak, naiknya itu kadang naiknya ke samping. Udah gitu, kayaknya kalau dulu tuh patternnya itu gampang ditebak kali ya. Nah, ini predictable. Ini masuk ke nomor 3 gitu. Oh, bukan hal yang haram kalau dia harus minta nasihat dari bawahan. Banget, harusnya itulah. Enggak, lu setuju kan gua ngomong itu? Definisi itu salah kan gara-gara dia membawa sesuatu yang berbeda dengan tesis yang ada di kepalamu. Lalu kau karena tidak sama, lalu kau anggap dia salah. Ini bahaya nih kalau begini. Artinya leaders barusan tuh si COO tadi sadar dia sudah menginternalisasi bahwa yang namanya perubahan kemudian strategi di dalamnya juga akan dia harus nggak perlu bukan hal yang rahasia ya karena bisa jadi lu dengar bahkan lu publish tiba-tiba ya bisa jadi kata-kata gua yang barusan bisa jadi basi gitu kan. Karena itu triggering factor-nya berubah cepat sehingga respon kita dalam bentuk strategi untuk memenangkan pasar itu juga harus di-adjust. Agree, gue pikir dia mature tuh. Very much. Keren. Karena beberapa kali gue di tempat yang lain pada situasi sesi yang mirip itu tidak diperbolehkan. Biasanya panitia datang, sebagai mohon maaf karena sesi internal bicara strategi, mohon Bapak berkenan tunggu di luar. Which I fully understand that situation. Tapi ini Bapak very much mature. Jadi kata kuncinya adalah that is the situation that we are facing right now. So go back again to your question. Apa yang dibutuhkan leader Bagio untuk bisa menavigasi itu secara proper? Riset yang dilakukan Profesor Ulrich itu menemukan ada 10 skill yang harus dimiliki. Let me just focus on 3 skill saja. Jadi aku elaborasi nanti. Semoga teman-teman bisa ambil takeaway-nya, selebihnya bisa dicari lagi literaturnya. Nomor 1, leader itu harus paham predisposition-nya. Predisposition itu maksudnya gini. Lu sebagai leader, lu harus tahu gua itu, bahasa sederhananya, gua itu sebagai leader, gua itu orangnya introvert apa extrovert ya. Jadi lu harus mengenal diri dulu. Self-awareness. Self-awareness. Kalau dalam bahasa emotional intelligence ini yang disebut self-awareness dulu. Jadi ternyata sama. Untuk bisa menavigasi paradoks itu, nomor 1, kau harus memahami your predisposition. Predisposition itu apa ya bahasa Indonesia sederhananya? Karakter dasarmu itu apa? Misalnya gini, gue itu orangnya sangat bagus di konsep, tapi gue nggak bagus di eksekusi. Lu harus sadar dulu ini, karena ini akan menentukan mu dalam membuat strategi ke depan. Jadi kesadaran diri dulu ya. Misalnya, aku itu orangnya yang sangat kuat di tas, tapi tidak terlalu bagus di pipa. Aku itu terlalu perfeksionis sehingga kadang cenderung melakukan semuanya sendiri. Tidak mengempower anak buah. Coba one man show. Jadi lu harus sadar dulu nih, gue di mana. Itu dulu. Karena kesadaran ini akan membuatmu tahu apa yang harus dilakukan habis ini. Whether you need help other gitu. Ya. Karena di 10 itu nanti ketemu jaring laba-laba lengkapnya. Nah sekarang yang kedua, gue cepet kan. Yang kedua namanya growth mindset. 1 predisposition. Understanding your predisposition. Mengenal dulu. Nah ini kalau aku elaborasi lebih detail, berarti kamu tahu dulu aku itu seperti apa, timku seperti apa, perusahaanku seperti apa. Know who you are, where you are. Knowing yourself, knowing your team and an organization. Tahu dulu. Kalau bagaimana lu mungkin bisa menavigasi kalau lu nggak tahu, nggak punya kesadaran either your self awareness, your team awareness sama organizational awareness. Kalau aku expand kira-kira. Siapa aja orang-orang yang ada di dalam perahu lu harus kenal semuanya. Perahu gua itu perahu dayung atau perahu pakai mesin 1 tak. Itu kalau organisasi. Kalau tim berarti lu harus kenal semua. Siapa orang-orang di sini? Siapa aja. Guanya di mana? Itu nomor 1. Nggak mungkin lu bisa menavigasi apa yang ada dalam dunia bisnis kalau ini aja lu belum kenal. That is number 1. That's number 1. 3 aja ya. Nanti kita elaborasi lebih detail kalau dibutuhkan. Yang kedua namanya growth mindset. Growth mindset itu artinya begini. Seseorang yang bisa survive ke depan, stay relevan dengan kondisi saat ini adalah orang yang pola pikirnya berkembang terus, tidak stuck. Kalau bahasanya teman-teman di dunia training itu, lu tahu saatnya kapan unlearn, lalu learn baru, lalu unlearn lagi, lalu learn lagi.
belajar lagi. Nah, karena kita itu suka terjebak pada begini, Pak. Gue udah tahu. Begitu ada orang bawa sesuatu yang baru, salah. Definisimu salah kan gara-gara dia membawa sesuatu yang berbeda dengan tesis yang ada di kepalamu. Lalu kau karena tidak sama, lalu kau anggap dia salah. Nah, ini bahaya nih kalau begini. Karena bisa jadi yang ada di otakmu itu sebenarnya sekarang sudah obsolete. Means versusnya berarti kan kalau lu nggak growth mindset, means that lu sekarang udah jadi fixed mindset dong. Ya, kalau ungrowth, nggak berkembang. Jadi sibuk pada kebesaran masa lalu. Tidak mau mempelajari hal-hal baru yang relevan dengan konteks. Nah, kadang leader di posisi tertentu fenomena itu muncul banget. Kenapa? Karena merasa what's wrong, nothing is wrong. So, growth mindset artinya lu harus mampu membuat pola pikirmu itu berkembang relevan dengan zaman. Lu nanti akan ngejelasin nggak bahwa untuk growth mindset itu salah satunya harus ngapain aja itu? Nah, reading, educate yourself, gitu. Willing to listen to others. Sometimes once somebody's become leader itu dia anggap dia yang paling pinter, paling tahu segalanya. Berarti bukan hal yang haram kalau dia harus minta nasihat dari bawahan dong? Banget itu, harusnya itulah. Enggak, lu setuju nggak gua ngomong itu? Artinya misalnya sangat tidak haram. Gua leaders nih, gua nggak ngerti ini, coba lu kasih masukan nih ke gua. Is it possible ya kan? Dengan pasti dong. Karena begini, makin ke bawah, yang mereka itu lebih tahu operational detail. Mereka yang paling tahu peta pertempuran di bawah. Peta di bawah kan. Nah, lu kalau kita kembali ke Perang Dunia Kedua, kadang jenderal tahunya itu kan dari peta. Benar. Tapi yang di lapangan betul tahu di mana letak musuh itu kan orang lapangan. Itulah kenapa growth mindset, bagaimana otak kita tetap berkembang relevan dengan reading, mengedukasi diri, mendengar, mencermati, menelaah gitu. Kalau bahasa kita ikro. Iya, baca. Relevan banget ya. Ikro kan dalam artian tidak harus baca secara mata ya. Mencerna dengan panca indera, lalu gunakan akal pikiran semua. Dan membuka diri lu untuk menerima hal yang baru. Ya, itu kalau in the words of the late Steve Jobs, stay foolish and stay hungry. Yeah, stay foolish, stay hungry. Stay foolish. Once you think that your cup is full already and no water can fill up anymore. So ini yang tadi itu dalam bahasa pembelajaran unlearn itu. Jadi ini sementara ditaruh dulu, dikosongin sehingga begitu masuk yang baru, nanti yang tadi itu dimasukin lagi. Jadi kamu akan terus nambah. Ya, karena apapun ilmu yang mungkin para leaders hari ini miliki itu udah itu kan dia sukses di masa lalu dengan ilmu itu kan gitu ya. Maksudnya kan gitu kan. Ya. So lu harus unlearn. Ya. Karena untuk bisa merespon tantangan di sini kan ilmunya di sini. Benar. Tapi kan sekarang tantangannya di sini. Nggak ada cerita turun. Lu kan harus ke sini. Iya. Itu dulu 10 tahun yang lalu. Sekarang tantangan itu nggak begini, Bang. Nggak begini. Tapi gini loh. Itu namanya apa? Volatile. Volatile. Jadi dulu itu naik tapi linear. Seret. Sekarang nggak. Naiknya itu kadang naiknya ke samping. Udah gitu. Kayaknya kalau dulu itu patternnya itu gampang ditebak kali ya. Nah, ini predictable. Ini masuk ke nomor 3 jadi. Oke. Jadi nomor 1, understanding your predisposition. Kalau elaborasi itu adalah your self awareness, your team awareness, kemudian your organizational awareness. Yang kedua adalah growth mindset. Jadi bagaimana memastikan bahwa otak kita itu tidak stuck di sana. Boleh gua kesimpulan. Udahlah, hari ini kita harus jujur bahwa kalau lu punya masalah, mindset lu kurang ilmu. Ya. Boleh nggak sih? Iya, berarti atau gini, atau ilmumu itu sudah tidak kompatibel dengan Iya. Jadi lu harus make yourself compatible. Karena sekali lagi karena tidak begini. Iya. Sebenarnya kalau gue elaborasi 10 nanti ketemu bahwasannya sekarang lu gak bisa sendirian, lu perlu tim. Tapi itu nanti lah. Gue nomor 3 dulu deh. Itu buat dagangan kita. Teman-teman yang tertarik nanti kita bisa bikin sesi di webinar gitu ya. Kita lakukan assessment, saya sudah seberapa, kemudian bagaimana saya. Ada assessment ya? Ada dong. Oke. Nah itu nanti moga-moga ini sekalian setengah jualan nih teman-temannya. Iya. Terus sekarang yang ketiga. Apa yang dibutuhkan leaders yang ketiga? Hubungan yang tadi yang gue bilang tadi itu. Iya. Jadi setelah understanding your predisposition, lalu kemudian growth mindset, nomor 3 adalah you have to be able atau punya skill dealing with cognitive complexity.
Ini bahasa dewa ya. Iya. Tapi gue jelasin. Dealing with cognitive complexity. Maksudnya begini. Karena percepatan volatility itu terjadi sedemikian cepat, at the speed of quantum speed lah kalau boleh bahasa kerennya gue bilang. Maka agak susah menebak sesuatu yang akan terjadi besok gitu. Ya, pattern tadi itu. Ya. Kita kesulitan untuk membaca pattern, bahkan seperti itu. Kesulitan. Nah, apa yang harus dibutuhkan? Dealing with cognitive complexity artinya kita harus mengasah diri untuk begini. Satu, ketika ada satu event, ada satu kejadian, kita harus tahu membaca pattern di balik event itu. Gue nggak bicara ke depan dulu, tapi yang lag dulu, yang pas. Yeah. Setelah gue baca pattern itu secara komprehensif, ini bisa dipakai untuk mempredik the new. Meskipun pasti tidak ada di presisi 100%. Yeah. Karena kita bicara teori probabilitas. Yeah. Bahwasanya kalau aku tidak bisa baca pola ini sekarang, how can I predict correctly? Salah satu cara tercepat bisa mendekati realitas yang belum terjadi adalah dengan mampu membaca pola yang ada sekarang. Karena event itu kan ada polanya. Gaya rambut aja ada polanya. Yeah. Gaya baju aja ada polanya. Kok dulu tahun 60-an segini, habis itu berubah segini. Habis itu pattern itu ada pola. Tren juga. Tren itu ada pola. Yeah. Wanita cantik dulu itu yang begini, Marilyn Monroe itu zamannya tahun 80-an, Michael Jackson, wanita cantik itu yang tinggi kurus. Gitu. Terus sekarang wanita cantik itu kurus banget gitu tuh tahun berapa itu, zamannya Cindy Crawford, zamannya siapa itu dari Jerman tuh. Siapa, Naomi Campbell gitu. Ya, itu kan cantik tuh begitu. Lalu sekarang Kim Kardashian. Beda jauh kan? Definisi cantik tuh harus yang kayak Kim Kardashian. Berarti itu juga tren juga ya. Nah, sebenarnya pola itu bisa dipelajari kan. Nah, maka leader itu yang ketiga adalah dia harus punya data yang valid, bisa membaca pola dari data yang ada, dan dia bisa memakai ini untuk memprediksi. Tidak ada jaminan prediksinya benar, tapi akan mendekati realitas yang akan terjadi ketika satu, fakta yang dia miliki itu solid, valid, kredibel. Dia bisa baca pola itu dengan benar, dan hingga prediksi dia akan mendekati realitas yang akan ada. Nah, itu bisa dilatih. Berita baiknya iya. Apa yang selama ini dilakukan sama para leaders itu kan sebetulnya mungkin sudah beberapa bahasanya gini loh gue. Ayo gue udah lakukan itu. Misalnya kayak begitu. Masalahnya kan lu belum tuntas ada 10 hal yang bisa jadi. Jadi gini, gue yakin para leaders sudah melakukan 1 di antara 10 atau 3 di antara 10 dan seterusnya. Tapi mungkin kan ada yang baru ini sama aja gitu. Bener kan gitu ya, Iya, kadang-kadang seperti itu. Nah, kira-kira apa yang mungkin bisa membuat mereka kita terutama para leaders itu harus merasa bahwa memang apa yang disampaikan sama si Dave Ulrich itu kan bukan omong kosong. Ya, gitu kan maksud gue. Ada beberapa peristiwa menarik ketika membantu beberapa organisasi untuk membuat organizational KPI sama organizational strategy and initiatives beberapa kali. Nah, temuanku begini, teman-teman di level BOD itu ketika presentasi tentang apa inisiatif yang akan dilakukan tahun ini di beberapa tempat yang pengalaman itu, selalu menggunakan formulasi yang mirip. Slide dia itu salah satunya adalah lesson learned from last year. Yeah. Jadi ada lesson learned from last year, tahun kemarin ini pelajarannya sehingga tahun ini akan kita lakukan ini. Gue bilang, ini respon gue ya ketika membantu mereka memfasilitasi diskusi itu. Aku bilang, saya suka ini teman-teman. Karena rencana tahun ini tuh punya pijakan dari pelajaran yang kita dapat tahun kemarin. Misalnya tahun kemarin penjualan kita meningkat segini atau penjualan kita turun segini. Dari situ lalu kita berencana untuk membuat inisiatif tahun ini berdasarkan fakta itu. Lalu gue bilang begini, teman-teman, itu bagus. Belum great. Kok belum great Bagio? Karena peristiwa tahun kemarin itu adalah one single event, not a pattern. Yeah. Kebiasaan lu bilang lesson learned from last year itu bagus, tapi itu event. Padahal theoretically ke depan kita itu harus membaca pola ke belakang seperti apa sehingga lu bisa prediksi pola. Jadi bukan cuma 1 tahun lu jadikan pijakan untuk membuat inisiatif tahun ini. Nggak cukup berarti. Nggak cukup.
kebiasaan ini aku temukan hampir di semua ya. Gue setuju. Jadi yang dimaksud nomor 3 itu adalah, maka gue sampai saran gini teknikalnya, teman-teman, pastikan kalau lu bicara lesson learn itu 3 years minim. 2017 misalnya, 2018, 2019, 2020. Ini yang terjadi di direktorat saya atau di departemen saya. Lalu lihat polanya. Oh, polanya begini. Sehingga dari pola ini, prediksi saya tahun ini. Jadi bukan hanya pelajaran dari tahun kemarin. Iya, karena misalnya lu ngambil lesson learn dari tahun 2020 doang. Padahal 2020 kejadiannya itu adalah seperti itu. Itu kan pasti akibat di tahun 2019 ada kejadian apa yang menyebabkan hasil 2020 kan ditentukan oleh rangkaian events yang terjadi juga di pola di 2019, 2018 dan seterusnya kan gitu. Sebelum terjadi paradoks seperti sekarang, metode lesson learn from last year itu is acceptable, it's bagus. Tapi sekarang due to the paradox situation, maka bukan membaca data sekarang. Jadi membaca pola. Pattern, ya. Dan pola itu bukan dari single data yang soliter. Yeah. Bagaimana mungkin gue bisa membaca pola tren kemenangannya Real Madrid kalau gue cuma punya data pertandingan terakhir? Gue kan harus lihat nih, gue nih Zidane, mirip kepalanya. Kan gue harus lihat tren tim gue nih dalam 5-7 pertandingan terakhir itu menang apa kalah satu. Yeah. Yang kedua, kalau kita menang, biasanya menangnya berapa gol. Kemudian lawan seperti apa? Kan lu bacanya tren. Yeah. Sehingga lu bisa predik, oh tren permainannya si Irfan sebagai sayap kiri itu begini, sehingga ini akan masuk ke sini. Lu nggak bisa dong, hanya kejadian dari pertandingan minggu kemarin, kau jadikan single input secara soliter untuk membuat strategi pertandingan berikutnya. No, brother, no like that. Nah, sebabnya MU mungkin mampu membaca pattern dengan baik. Jurgen Klopp lagi pusing tuh. Jurgen Klopp kelupaan kali karena terlalu enggak ini, maaf ini teman-teman, soalnya kalau bicara kayak begini, Lu dari tadi main bola soalnya itu. ada penggemar Liverpool, ada yang benci Liverpool. Jadi saya independen, gue itu penggemar timnas Indonesia. Ya, artinya itu bukti bahwa maksud gue di situ kan para pembuat strategi, even di dalam organisasi sepak bola saja, dia juga harus mampu membaca situasi pattern di masa-masa yang berikutnya. Kan kekuatan orang juga beda-beda di setiap tahunnya ya, maksud gue gitu. Kekuatan individu, kekuatan pemain, kemudian mungkin hari ini mereka main nggak begitu all out gara-gara pandemik misalnya kan gitu, iya kan? It can be kan, artinya apa? Setiap orang pada akhirnya menurut gua sih bisa jadi mereka tidak mengeluarkan kemampuan terbaik dia karena ya takut terinfeksi atau apa gitu. Ya whatever strategi yang dilakukan to adjust with the situation. Ya artinya hari ini juga bisa jadi ya mungkin karyawan juga mereka agak sedikit takut kalaupun mereka harus kerja dan segala macam ya karena ada faktor-faktor yang ya kalau lu bilang tadi hanya digital saja kan bukan cuma digital doang pastinya kan hari ini. Pasti dong. Iya kan? Kan yang obvious sekali di depan mata di Indonesia, obvious ya. Iya. Kelihatan. Iya. Kalau bicara bisnis ya sudah dua lah paling obvious lah. Digital sama pandemi. Iya. Yang agak tidak terlalu obvious tapi harusnya teman-teman merasakan semua ada tambahan 2. Ya. Jadi sudah digital plus pandemi udah pusing, terus ada bonus demografi milenial sama centennial menyeruak dengan style baru. Dan yang keempat ada pergerakan fenomena muslim kelas menengah yang menyeruak. Nah intinya jadi kalau gue summary ya Van ya, gue summary itu tahun ini adalah awal dari fase 4 digital disruption yang synthetic statement-nya adalah no safe havens, tidak ada lagi tempat aman yang tidak terkena dampak digital. Tidak ada, semuanya kena pada skala dan bobot tertentu. Apa impact-nya? Paradox. Apa itu paradox? Statement atau proposition that looks contradictory but it is true in reality. Apa sebagai leader yang harus gua lakukan? Ada 10 set skill yang harus kau kuasai. Kita cuma bicara 3 saja barusan ya. Jadi yang 3 ada 1 predisposition. Lo harus kenali yourself, your team, your organizational predisposition. Kalau organizational predisposition misalnya gini, gue itu di bisnis ini core bisnis gue apa, competitive advantage gue apa. Bagaimana kalau kita di bisnis tidak tahu competitive advantage, sesuatu yang membuat kita menang dalam kompetisi itu apa? Itu satu ya. Yang kedua itu tadi yang
growth mindset. Yang ketiga adalah deal with cognitive complexity. Kira-kira itulah pokok pembicaranya. Dan yang menarik ternyata yang lu bilang tadi nih, kalau gua tangkep, Dave Ulrich bukan hanya menyampaikan 10 skills ya. Jadi gue bilang itu adalah leader sekarang harus di-equip 10 skills itu, otherwise lu sulit untuk menavigasikan bisnis yang lu sekarang sedang emban gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi kayaknya summary satu, Van, Apa? biar jadi titik terang yang membuat semua termotivasi. Risetnya dia mengatakan begini, 10 skill set itu is not inherited through DNA. it can be learned. It can be learned, ya. So, jadi enggak, memang saya itu orangnya begini, enggak. 10 set itu adalah skills yang ada ilmunya dan bisa dipelajari, bisa diasah, dikembangkan. Termasuk yang tadi nomor 1 itu. Yang nomor 1 itu tadi, yang understanding predisposition itu. Misalnya gue introvert. Kan di situ bukan merubah introversionmu, Bukan. tapi mengenal bahwa gue introvert. And then next, how I deal with others gitu kan. Ya, itu. Jadi 10 skill set itu bukan sesuatu yang inherit through your trait or DNA, but it can be learned, it can be developed, it can be scale up. Nah, itu yang harus ini. Dan itu ada assessment-nya ya. Dan itu Supaya, maksud gue Tidak ada setelah lu nanti isi assessment, berarti menurut Ketahuan si dong. Devi ketahuan yang mana strongnya gue di mana. gue sudah bagus di ini nih. Misalnya ternyata gue bagus di growth mindset, tapi gue nggak terlalu kenal my predisposition. Growth mindset gue bagus, tapi ability to read pattern, deal with cognitive complexity itu kayaknya jelek tuh. Itu bisa kita petakan kan. Oke, thank you bro. Oke, teman-teman semua. Jadi gue pikir tadi introduction atau pintu masuk gue adalah lewat Built to Last. Kenapa? Karena gue pengagum buku-bukunya Jim Collins, dan bongkar-bongkar buku nemu kata Built to Last ini. Ya gue yakin lah semua pengusaha, siapapun Anda, leaders ya, kalaupun teman-teman adalah leaders, tentunya adalah juga ingin menjadi leaders yang sukses dalam hal ini. Dan Jim Collins juga percaya ternyata ada kebiasaan atau visionary seorang leaders yang mampu membuat perusahaan itu menjadi perusahaan yang katanya bisa abadi, ya kan. Gue pikir itu semua mimpi para pembuat perusahaan demikian. Namun tadi ditambahin sama Bagio itu adalah, jangan salah, BlackBerry hari ini di mana, kan begitu. So how the mighty fall itu menyisakan tentang memang semua orang punya mimpi ingin bisa bertahan hidup ya, bila perlu kayak semacam immortal gitu, kagak ada matinya ya kan. Kalau bahasa Bagio tadi sampai kiamat kira-kira gitu. Tapi faktanya juga BlackBerry di mana hari ini. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang Nokia masih ada mungkin, tapi ya udah kesulitan mungkin untuk Bank of America, besar sekali, paling besar dulu di Amerika sekarang. Iya. Jadi Jim Collins gue pikir melakukan riset, dan hari ini kita juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan yang ya pada akhirnya membuat banyak perusahaan, lu suka atau enggak, mau sadar apa enggak ya kan, lu sekarang berada di situasi yang serba salah. Serba salahnya tuh di mana? Gue mau ngegas apa gue mau ngerem? Lu mau lu mau explore atau lu mau exploit, ya kan? Lu mau membangun tim atau lu ingin fokus membangun lawannya itu? fokus on your team, capability atau individual. Atau lu fokus kepada memang orang yang paling pinter di tempat lu gitu kan, your rising star itu kan. So semuanya menyisakan pilihan, lu ternyata nggak bisa milih salah satu, nggak bisa. You have to navigate. Yang lu harus lakukan adalah menavigasikan dua hal yang saling bertolak belakang tadi atau paradoks tadi. Dan ternyata itu harus punya keterampilan tuh. Ada 10 keterampilan, dan Bagio barusan cerita 3 doang sih sebetulnya, ya. Nah, yang pertama itu adalah lu harus sadar siapa lu. Bahasanya adalah self awareness atau understanding your predisposition. Kemudian lebih luas lagi adalah lu punya tim siapa aja, seperti apa karakternya, dan secara luas adalah organisasinya. Itu satu. Yang kedua yaitu adalah growth mindset, ya kan, bahwa ada situasi yang mungkin kita pernah sukses di masa lalu, tapi kemudian dengan ilmu yang sukses pernah kita lakukan, hari ini kita mungkin punya masalah. Nah, mungkin itulah ciri bahwa bukan berarti ilmu itu udah nggak kepake. Mungkin ada ilmu yang perlu kita tambahkan. Maka growth mindset itu adalah hal yang juga harus dimiliki oleh para leaders. Dan yang ketiga yaitu adalah deal with cognitive complexity, ya kan. Maka
data, oke, tapi adalah patterns juga adalah hal yang punya peranan penting untuk kita membuat strategi ke depannya. Kira-kira gitu ya, Bro ya? Ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Silakan komen. Jadi saya mau memohon ya, kita ada komen-komen, pertanyaan dan apapun ya, respon teman-teman terkait dengan apa topik pembahasan gue sama Bagio hari ini. So, lu boleh chat di kolom comments, dan kemudian any concern silahkan juga sampaikan di kolom komen. Ya, oke. Mau ngomong terakhir? Ya, thank you for support. Thank you. Jangan lupa subscribe ya, guys. Ya. Jangan lupa like, jangan lupa bunyikan lonceng. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Thank you.